Dalam pikiran kita ada dua hal yang selalu menjadi pergumulan, ya. Yang pertama adalah fear, lalu adalah faith. Fear adalah sesuatu yang membuat kita takut untuk melangkah. Nantilah, janganlah, nanti dulu. Kamu kan masih junior, nanti kalau udah mulai siap, mungkin kamu udah 2 tahun, 3 tahun kamu bisa, baru kamu bisa coba. Sekarang jangan dulu lah, nantilah, kamu masih baru lah. Nanti coba kalau udah mulai siap, kamu udah punya kekuatan, kamu mulai udah punya pengalaman, baru boleh. Nanti dulu lah, kayaknya posisi itu saya masih baru lah. Janganlah, lebih baik saya posisi di sini dulu lah. Itu kan posisi yang baru, yang targetnya tinggi, saya jangan dulu lah. Fear. Ya, untuk melakukan sesuatu, ataupun Anda melihat sesuatu, aduh saya takut lah, janganlah, kalau ini tinggi banget nih, saya kayaknya nggak berani nih. Fear. Aduh, kalau saya harus berbicara di depan umum, saya janganlah. Fear. Ya kan? Ada beberapa yang faith. Saya punya keyakinan, saya bisa closing, saya pasti juara 1 nih, saya pasti nomor 1 nih, saya pasti bisa dapat closing nih. Bulan ini saya pasti bisa target mencapai, bahkan bisa over target. Saya yakin banget nih. Jadi Anda bisa punya satu ketakutan, atau Anda bisa punya keyakinan. Nah, dalam video ini saya akan sampaikan kepada Anda ada beberapa hal sebagai seorang pengusaha ataupun seorang profesional closers ataupun orang sales yang terus-terusan menghadapi customer, ya bagaimana, ataupun bukan hanya customer ya, kalau Anda punya bisnis pastinya kan Anda punya tantangan-tantangan yang harus Anda hadapi, ada challenge tertentu, ada hal-hal yang harus Anda pikirkan lebih baik lagi, ataupun pikirkan cara yang berbeda, dan mungkin harus ambil resiko, mungkin harus Anda invest lebih banyak, mungkin harus Anda keluarkan uang yang lebih besar. Nah, itu kan butuh faith, bukan hanya fear, ya kan? Jadi fear and faith itu selalu menjadi satu pergumulan dalam pikiran kita. Nah, konteksnya di sini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya, misalnya prospek bilang aduh jangan sekarang deh, saya belum dulu deh, nanti saya kalau sudah waktunya oke, baru saya beli. Jadi mereka ada fear, sehingga untuk action sekarang, atau untuk ya saya beli sekarang tuh, aduh nanti kalau nggak bisa bayar bagaimana, kalau harganya ketinggian gimana, kalau cicilannya nggak bisa saya cukupi bagaimana. Jadi banyak fear dalam pikiran mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang sales? Ini konteksnya sales ya, supaya gampang dicerna. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda like, dan juga Anda bisa share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Dan jangan lupa Anda tekan tombol subscribe supaya Anda bisa update dari video-video yang saya berikan kepada Anda secara reguler. Aduh, kalau saya prospek dia, kayaknya dia nggak mungkin closing deh. Aduh, kayaknya dia pasti minta harga murah deh. Aduh, kayaknya pasti dia bayarnya mundur deh. Kayaknya dia susah deh diberikan penjelasan begini. Mungkin dia banyak reject dan sebagainya. Belum apa-apa udah fear dulu. Udah punya ketakutan dulu, ya. Coba kalau kita ganti ketakutannya jadi kita punya satu keyakinan, ya. Ketakutan diganti jadi keyakinan. Ya, ngomongnya gampang, coach. Gimana cara gantinya supaya saya yang tadinya takut jadi berani? Gampang. Caranya gini, Anda lihat nih. Aduh, saya takut nih. Aduh, saya nggak berani. Yang bener sih. Ayo, kamu pasti bisa. Aduh, ini kan saya prospek nih, belum pernah ketemu. Orangnya mungkin galak. Saya yakin pasti bisa. Orangnya galak, kamu belajar caranya bagaimana mengerti orangnya. Orang galak juga ada baiknya. Ya, jadi Anda slap aja pikiran-pikiran seperti itu. Anda slap aja cara Anda berpikir kayak gitu ya. Anda slap aja Anda yang merasa, aduh saya kayaknya takut ini, takut itu. Slap aja. Karena dalam hidup kita, kalau kita takut terus, kapan kita akan maju? Kan gitu, ya. Jadi Anda harus slap aja. Caranya begitu aja, ya. Nah, jadi setelah itu Anda mulai, oke, saya lebih yakin. Memang, saya yakin Anda juga pasti punya rasa takut. Kita wajar sebagai manusia, masa sih nggak punya rasa takut? Kalau Anda nyebrang jalan, kalau Anda nggak takut terus apa-apa kan, nggak punya rasa ketakutan, Anda nyebrang aja. Langsung jebret, ditabrak gitu kan sama truk besar. Kenapa? Karena you don't have fear, kan? Nggak gitu juga dong. Pasti ketakutan ada. Tapi kalau ketakutannya lebih besar daripada keberanian, ketakutannya lebih besar daripada keyakinan, kapan Anda berani melangkah? Kapan Anda berani action? Kapan Anda berani mengambil satu keputusan yang besar dalam hidup Anda? Mungkin hidupnya kan gitu-gitu aja. Tapi mungkin orang bilang gini, biarin hidup saya begini, toh orang lain sama saya kan beda. Saya kan hidupnya begini, orang begitu. Ya nggak apa-apa juga. It's your choice. Tapi kalau ada pilihan Anda bisa mencapai hasil yang lebih tinggi, ada pilihan bahwa Anda bisa mencapai mimpi Anda yang lebih besar, Anda pilih mana? Pilih gitu-gitu aja, atau Anda meraih mimpi yang sebetulnya Anda mau dari dulu, karena Anda takut jadi Anda kubur mimpinya, karena Anda nggak berani melangkah kan jadi Anda kubur mimpinya. Kan sayang juga ya. Kalau memang itu Tuhan izinkan, kenapa kita nggak raih aja? Kan gitu ya. Bedanya adalah mungkin kita takut, tapi kan kita punya Tuhan, kita punya Tuhan yang selalu memberikan kita jalan, kita punya keyakinan. Kenapa kita nggak berani melangkah? Ya kan, mungkin dalam pikiran kita aja. Oke, fear. So, dalam konteks sales bagaimana? Misalnya prospek bilang, nanti deh, saya mungkin saat ini belum dulu. Oh iya Bu, kenapa Bu kalau boleh tahu? Ya budgetnya saat ini belum cukup lah, saya masih masih harus ini deh, lagi struggle dulu lah, lagi harus berputar dulu dan sebagainya, mencari keuangannya ini kan berat banget.
Iya sih, memang saya setuju Bu, memang saat itu, memang saat ini seperti itu. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin saya belum dulu, kenapa? Ya belum dulu karena ya saat ini mungkin kebutuhan kita belum urgent banget untuk ambil action ini, atau kebutuhan kita belum urgent banget untuk beli produk ini. Nantilah mungkin 5 tahun lagi lah, atau 3 tahun lagi lah, mungkin saya beli polis ini, atau mungkin 3 tahun lagi baru saya ambil mobil ini, atau saya 3 tahun lagi saya ambil properti dan sebagainya. Jadi orang menunda atau orang tidak berani melangkah karena dia merasa, mungkin jawaban simpelnya saya belum dulu. Belum dulu tuh ada banyak hal-hal yang di pikiran dia. Nah, saya nggak tahu ya, kita tidak bisa menggunakan persepsi kita. Kalau customer bilang saya belum dulu, atau saya nanti mungkin saya pikirin, atau apapun, mereka tidak mau melangkah, bisa jadi mereka mungkin ada fear di dalam pikiran mereka untuk mereka tidak mau melangkah. Ada fear-nya apa? Nah, fear-nya itu yang harus diberesin dulu, bukan jawabannya. Oh ya, misalnya contoh, saya belum dulu ya. Langsung sales bilang gini, oke Pak, nggak apa-apa Pak. Kapan Pak kira-kira Bapak akan coba? Nanti dulu. Ya, nanti ya, mungkin saya saat ini budgetnya belum cukup deh. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira kapan Pak bisa kabarin saya? Nanti dulu. Ya, mungkin itu di persepsi kita. Tapi kita nggak tahu apa yang di persepsinya customer kita. Bisa jadi dia bilang gitu, saya belum dulu, atau saya nanti deh, nanti saya pikirin dulu, nanti mungkin saya coba analisa dulu dan sebagainya. Untuk sekarang nggak dulu deh. Untuk sekarang nggak dulu deh. Nah, berarti dia ada pikiran dia, mungkin dia ada kebutuhan-kebutuhan yang harus diberesin hari itu, atau saat ini, itu yang diprioritaskan dulu, baru mungkin yang Anda. Atau baru mungkin dia akan beli produk-produk yang kita tawarkan. Ya kan? Artinya mereka satu, kenapa dia bilang begitu? Satu, kemungkinan besar mereka punya pertimbangan ada yang lebih urgent. Kedua, mungkin mereka ada satu ketakutan dalam pikiran mereka sehingga mereka tidak mau melangkah. Ketakutannya macam-macam, tergantung, kita nggak pernah bisa tahu ketakutan apa. Ketakutan nggak bisa bayar, mungkin karena cicilannya terlalu tinggi, atau mungkin ketakutan bahwa takutnya produk ini tidak bermanfaat, nggak worth it, atau mungkin ketakutan karena ini sesuatu yang baru, ya kan? Terus mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin mereka tidak percaya Anda, karena mungkin baru ketemu Anda, baru kenal. Bisa jadi begitu. Makanya mereka, bukannya mereka nggak mau, tapi mereka ada pemikiran, saya mungkin takut ini, atau belum percaya, atau saya ini sesuatu yang baru, takutnya saya salah langkah, dan sebagainya. Jadi banyak ketakutan. Ya wajar nggak? Wajar dong. Namanya orang customer, namanya kita semua kan, kalau beli sesuatu yang baru, saya juga begitu, pasti kan kita takut dulu, wajar dong. Nah, berarti tugas kita sebagai sales apa? Tugas kita sebagai sales, kalau Anda lihat di penjelasan saya sebelumnya, adalah kita melihat, oh berarti ternyata orang ini mungkin ada fear-nya, ada ketakutannya. Kita belum tahu ketakutannya apa. Bisa jadi ketakutan yang terbesar adalah dia belum trust kita, tidak percaya dengan kita, apapun yang kita sampaikan, kita jelaskan. Mungkin dia merasa, ya semua sales juga nyampeinnya kayak gitu, ya semua sales juga penjelasannya begitu, manis-manis di awal, ya speak-speak dewa, kan begitu. Belum tentu endingnya begitu, ya kan? So, berarti kalau anggaplah kita nggak bisa tahu, tapi kita bisa baca dia, ya kita bisa baca karakternya. Contoh, misalnya begini, nanti ya saya belum dulu ya, ya udah ya, kelihatannya dia kayak mau ninggalin kita, ya kayaknya saya belum dulu ya, ya, dia kayak mau meninggalkan kita. Berarti kalau kita baca gerak-geriknya, dia bilang saya belum dulu, artinya saya tidak mau banyak panjang lebar ngobrol dengan Anda, saya akan menjauh dulu. Oke, artinya dia akan jaga jarak dulu sementara. Berarti kan apa artinya itu? Kalau mereka bilang, kayaknya saya belum dulu ya, ya mungkin ya, mundur. Berarti mereka udah cukup nih, ya ngobrol dengan Anda. Mereka tidak mau lagi lebih lama lagi. Mereka udah mau jalan. Artinya di situ Anda merasa, oh berarti orang ini udah merasa udah cukup nih, ya kan? Bukannya berarti penjelasan yang nggak bagus, tapi merasa mungkin percakapan itu udah cukup. Mereka udah mau cabut aja, gitu kan? Nah, berarti gimana tugas Anda? Ya udah. Kalau gitu ya biarkan mereka seperti itu kan, biarkan mereka, ya udah nggak apa-apa gitu kan, ya udah Bu nggak apa-apa gitu kan. Tapi juga bisa jadi gini, saya belum dulu sih, mungkin nanti saya harus pertimbangkan dulu. Tapi mereka diam aja, ya, atau ada pertanyaan di pikiran mereka, cuma mereka belum kepikiran mau nanya apa. Tapi mereka masih di situ, artinya mereka masih mau dengar sedikit penjelasan Anda. Nah, maka Anda harus tahu konteksnya di mana. Apakah mereka gerak-geriknya mau mundur, atau mereka gerik-geriknya memang dia masih di sana, tapi dia bilangnya kayaknya sekarang belum dulu deh. Ya kalau di telepon mungkin, ya mungkin saat ini kita belum dulu. Tapi dia masih dengerin. Berarti dia masih ada waktu, atau mungkin berikan kesempatan Anda untuk bisa kasih penjelasan lagi. Kalau ya saya belum aku ya, udah ya. Nah, berarti kan udah mundur. Ya. Nah, contohnya misalnya yang tadi, kalau dia masih di situ nih, iya sih saya belum dulu sih, ya karena saat ini kan kita banyak kebutuhan ya,
Masih di situ. Oh, ya udah. Oh, ya udah Pak. It's okay. Oh ya Pak. Oke Pak. It's okay Pak. It's okay Pak. Jadi tenang aja. Oh, it's okay Pak. Saya ngerti. It's okay Pak. Perhatikan tone saya. It's okay Pak. Saya ngerti. It's okay Pak. Saya benar-benar ngerti banget. It's okay Pak. I understand. Ya. Perhatikan tone saya. Oke? Nah, saya kasih jurus Anda. Jurus Oyasis. Oyasis. Ini bukan oasis ya. Saya cuma berikan Anda penjelasan supaya mudah gitu kan. Oyasis. Oyasis singkatan dari apa? Oya adalah oh ya. By the way, ya. Oh ya. Oh ya Pak, by the way. Sis singkatan dari saya ingat sesuatu. Sis singkatan dari saya ingat sesuatu. Begitu ya, saya katanya belum dulu deh. Mungkin nanti untuk kedepannya mungkin saya akan kabarin ya. Oh ya, oke Pak, saya mengerti Pak. Oh ya Pak, saya ingat sesuatu Pak. Ya, Anda jelaskan. Ya, jadi begitu ya, ya kayaknya nanti deh, saat ini belum tepat. Oh, it's okay Pak, saya ngerti Pak. Oh ya Pak, saya ingat sesuatu Pak. Lihat respon saya. Oh ya Pak, saya ingat sesuatu Pak. Oh ya Pak, saya ingat sesuatu Pak. Ya, terserah Anda. Tapi Anda harus bukan hanya oh ya Pak, saya ingat satu Pak. Jadi harus ada satu ekspresi bahwa Anda seolah-olah ini sudah selesai, percakapan sudah selesai. Dia bilang dia mau pikirkan dulu, atau dia bilang nanti ya belum waktunya dan sebagainya. Pause, selesai, jeda sebentar, langsung Anda, oh ya Pak, saya ingat sesuatu Pak. Nah, ya udah Anda sampaikan dengan apa yang Anda ingat. Ya Anda boleh bicara sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan, oh ya Pak, saya ingat sesuatu Pak. Tadi Bapak ada mention Bapak suka makan di situ ya. Oh ya Pak, di mana Pak by the way Pak? Jadi ada satu percakapan lanjutan di luar konteks ini. Nah, dengan demikian Anda bisa ngobrol lagi dengan si prospek ini. Dengan Anda ngobrol lagi, Anda bisa mendapatkan satu koneksi lagi. Anda bisa tahu karakternya gimana, bisa tahu apa yang dia pikirkan dan sebagainya, karena ngobrolnya di luar konteks sales. Ya. Nah, jadi jurus saya Oyasis. Oh ya. Oh ya. Seperti Anda tiba-tiba kayak Anda ingat, oh iya ya. Oh ya, saya ingat sesuatu. Oh ya Pak, satu hal lagi, boleh juga gitu. Oh ya Pak, satu hal lagi boleh. Atau oh ya Pak, saya ingat sesuatu, boleh juga. Nah, dengan demikian percakapan yang tadinya seolah-olah sudah selesai dan mereka sudah enggan untuk ngobrol dengan Anda, karena ada kata-kata ini, mereka jadi maksudnya gimana? Ingat apa? Gitu. Pasti mereka akan mulai gimana gitu, akan mulai dengerin lagi karena ada sesuatu yang bikin penasaran. Nah, disitulah Anda jelaskan. Tapi ingat, tone Anda paling penting, ekspresi Anda juga penting, supaya make sure customer merasa, oh yang tadi untuk urusan sales sudah selesai dulu nih. Ini urusan berikutnya mungkin di luar konteks sales, mungkin lebih sesuatu yang relax, casual dan sebagainya. Tergantung konteks customer Anda ya. Kalau customer Anda orangnya takut, ya Anda juga bilangnya, oh ya Pak, saya ingin sesuatu Pak. Kalau orangnya, ya Pak, orangnya semangat gitu kan, iya nanti ya saya kabarin lagi ya. Anda juga, oh ya Bu, saya ingin sesuatu, semangat juga. Jadi Anda harus match ekspresi Anda dengan karakter customer Anda. Karakter customernya tenang, sabar, Anda juga, oh ya Pak, saya ingat sesuatu Pak. Gitu. Karena dia juga orangnya gitu. Jadi match. Karena kan orang sabar gitu. Coba ya, nanti saya akan pikirkan dulu. Oke? Ya, bagi Anda khususnya orang sales ataupun pengusaha yang Anda ingin membangun atau ingin closing, tapi Anda susah closing, follow up dengan customer baru ataupun ada follow up dengan customer lama yang mungkin sudah pernah beli, tapi Anda mau follow up-nya masuknya susah karena mungkin dia di awal sudah bilang nanti dulu, saya mungkin tidak butuh sekarang. Nah, Anda bisa masuk dengan cara ini. Ya, jurusnya Oyasis. Ya. Nah, semoga apa yang bisa saya bagikan buat Anda bisa bermanfaat buat keseharian Anda, dan yang jangan lupa bukan hanya closing yang diinginkan, tapi adalah membangun kedekatan dengan prospek. Closing bukan hasil akhir untuk orang sales, tapi justru closing adalah permulaan hubungan dengan customer. Justru closing bukan hasil akhirnya. Kalau Anda tujuannya sebagai orang sales adalah closing, wrong. Closing adalah permulaan. Jadi kalau Anda ibaratkan married ya, Anda menikah. Jadi closing itu pertama kali Anda menikah. Ya, Anda di seterusnya itu adalah bagaimana membangun hubungannya agar semakin baik lagi sehingga semakin akrab lagi dan sebagainya. Jadi closing baru tahap awal. Nah, tentunya untuk bisa closing pasti customer juga butuh kepercayaan dari Anda dan kepercayaan dari mereka juga. Dan sebagai customer, mungkin kita juga akan pastinya lihat orang-orang yang genuine, yang tulus, yang benar-benar dia mau membantu dan care. Pastinya juga kita akan senang banget kalau berhubungan dengan sales seperti itu. Ya, semoga bisa bantu Anda. Sukses selalu dan salam closing.